Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Perkenalkan, saya Sansan Ihsan Basori, guru SDN 4 Bungbulang, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan beliau berdua adalah fasilitator saya, Bapak Opih Priyatna, dan pengajar praktik saya, Ibu Fitria Susanti, dan saya sendiri calon guru penggerak Sansan Ihsan Basori. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan permohonan izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru di SDN 4 Bungbulang mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mohon izin untuk melakukan diseminasi dan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah ini. Terima kasih. Saya sangat mendukung kepada Bapak tentang program ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi khususnya mengenai keprofesionalan Bapak. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bapak atas izinnya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Pada hari ini, izinkan saya akan mendesignasikan serta memberikan pemahaman mengenai budaya positif yang merupakan bagian dari program guru penggerak, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Garut yang berasal dari SDN 4 Bungkulan. Sebelum ke acara pokok, supaya kita lebih rileks dan lebih semangat untuk mengikuti acara ini, saya minta dari salah seorang perwakilan guru untuk mencoba mengadakan ice breaking dulu. Siapa? Bu Rina? Mencoba? Siap. Terima kasih Bu Rina. Oh, siap. Baiklah, Ibu Bapak, kita akan melakukan ice breaking supaya berkegiatan lebih semangat, rileks ya. Bisa minta untuk berdiri semua oleh? Berdiri. Berdiri kan? Ya sudah. Sebelumnya saya bisa ini. Saya senang hidup sehat ini bersemangat. Nah, oke. Saya senang hidup sehat bersemangat. Lakukan kata lagunya. Satukan. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Lebih konsentrasi akan dipercepat gerakannya. Konsentrasi ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ya, cukup ya. Terima kasih. Atur nuhun pada Ibu Rina yang sedang melakukan speaking dahulu sebelum kita mulai ke pembacaan. Sebelumnya ke materi saya memperkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Bapak Opih Priyatna. Beliau adalah salah seorang pengawas SMP di Kabupaten Garut. Kemudian yang kedua itu pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Fitria Susanti. Beliau jabatan sehari-harinya adalah Kepala SMPN 5 Bungkulan. Kemudian kepala sekolah kita yaitu Bapak Sutiawan SPD. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Sansan Ihsan Basori.
Ya, sekarang kita mengincar ke diri positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita amati gambar di depan, itu ada kepalan tangan. Kemudian ada perubahan paradigmanya, kegiatan kepalan tangan, misal ada A dan si B. Kalau di sini ada Ibu Rina yang berdekatan dengan Pak Akbil, misalkan Ibu Rina sebagai kepala tangan A dan Pak Akbil sebagai kepala tangan B. Kita sobeklah secari kertas kecil atau tidak juga pakai tidak apa-apa. Misalkan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat. Kemudian yang teman B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Tangan B bisa membujuk atau mengancam, menghardik atau merayu, menyuap agar bisa kepala tangan yang A membuka. Intinya kalau sederhana begini, Ibu Rina itu mengepalkan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Pak Akbil mencoba merayu untuk membuat si tangan Bu Rina itu terbuka. Apakah kalau ada sesuatu yang sangat berharga akan Ibu Rina buka untuk setelah dirayu oleh Pak Akbil akan dibuka atau tidak? Untuk sementara mungkin tidak, kalau misalkan sesuatu itu sangat amat berharga. Ya, kata Bu Rina itu, Bu Rina itu akan mencoba mengepal sekuat tenaga, karena yang kepal itu yang sangat berharga. Kemudian Pak Akbil akan mencoba membujuk Bu Rina. Kenapa? Akan saya coba membujuknya menggunakan barang yang lebih berharga menurut saya. Misalkan dibujuknya kata Pak Akbil dengan sangat berharga. Kami cek bahasa saudara mati tukeranku sangat berharga. Apakah Ibu Rina akan membuka kepalan tersebut atau tidak? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita lihat contoh yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kadang-kadang suka memaksa anak. Misalkan, Cabi, besok kerjakan PR. Kalau tidak, akan saya bapak larikan lapang upacara. Kan itu ada kata-kata pemaksaan kepada anak. Kemudian perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus itu apa? Pasti stimulus itu apa? Jadi menurut saya stimulus itu bagaimana cara kita merangsang orang tersebut supaya sesuai dengan keinginan kita, tergantung situasinya seperti apa. Tepuk tangan untuk Asfi ya, jawaban yang sangat cocok buat saya. Stimulus itu atau rangsangan ya. Kita lihat tabel di atas, ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Kemudian pertama kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan mengubah pandangan agar sama dengan pandangan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain
tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bahas ulang lagi dari Bu Rina. Bu Rina mengangkat tangan. Pak Akbil berusaha mencoba kepalan tangan Bu Rina. Jadi yang bisa mengontrol itu hanya ada di diri kita sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Apapun godaannya, apapun rayuannya, apabila kita dalam kuat tegang teguh, maka kepala tangan Bu Rina akan terbuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam 10 respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, biar untuk selanjutnya, slide berikutnya ada disiplin positif. Disiplin positif itu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi itu ada yang ekstrinsik kan dari luar, kemudian ada motivasi dari dalam atau intrinsik. Teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapat imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian kita bahas sebentar dulu ya, nanti di slide berikutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, punishment. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan kelima ada sebagai posisi sebagai manajer. Kemudian kita lanjut ke ada segitiga restitusi. Nanti kita bahas per slide. Ada rekamannya dulu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Slide berikutnya. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, discipline, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin mulanya itu dari bahasa Latin, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dalam Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Kan kata awal tadinya belajar disiplinnya. Seiring dengan waktu, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang-kadang kita upami berasal dari diri kita sendiri, ada peraturan. Kadang-kadang kita merasa terbebani oleh kata disiplin. Misalkan datang tepat waktu. Kadang-kadang kalau kita tidak belajar dari diri sendiri, datang tepat waktu itu hal yang sungguh berat. Misalkan jam 7 harus ada di sekolah. Ya. Kalau dalam peraturan sekolah itu semua warga sekolah harus datang maksimal jam 7 pagi. Kalau melihat membaca peraturan tersebut kita akan merasa terbebani. Tapi kalau dengan keinginan atau diri keluar dari diri sendiri, maka disiplin tersebut atau peraturan tersebut akan menjadi hal yang biasa. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari setiap perilaku perbuatan yang memiliki suatu tujuan, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Intrinsik itu dari dalamnya. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita membaca atau mengucapkan profil pelajar Pancasila, pasti ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang dari eksternal dan dari internal. Kemudian yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan otomatiknya, saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Lanjut, menurut ini salah satu filosofi Raja Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya melulu diperintah orang lain, tapi kita bisa memerintahkan diri sendiri. Terus slide berikutnya ada dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang kita dalam benak apa yang maksud dengan hukum dengan penghargaan? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Aduh, sama saja penghargaan dan hukuman kan? Maksudnya dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang telah meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alpicon tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan mendukung, kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan.
Kadang-kadang penghargaan itu dapat merusak hubungan. Misal begini, dalam saat acara kenaikan kelas itu kan biasanya dipanggil di lapangan upacara atau dalam panggung, ranking 1 kelas 6, silakan ke depan. Misalkan sebutkan namanya Sabria, tepuk tangan semua murid. Kadang-kadang yang tidak terranking atau tidak terpanggil itu merasa sirik, iri, dengki. Ya. Kadang-kadang itu kan ada merusak hubungan. Itulah contoh sederhana. Kemudian slide berikutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intensif. Penghargaan yang pertama menurunkan kualitas. Setiap juara ranking kelas, ya, ranking hiji nanti di kelas hiji, lebih ke kelas genep, buku wetilu siki, patlon, pulpen, penghapus, misalkan. Seringnya waktu ada rasa siswa itu merasa bosan atau jenuh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Cek anu teu ranking teh. Ranking pertama maka si anu deui. Dari biasa we diajarkan, tidak mendorong untuk merebut ranking si orang tersebut. Slide berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, bagus pada proses. Ya. Pengakuan secara khusus itu misalkan pasti kalau kita di kelas, biasakan pengakuan secara khusus itu, nih silakan ke depan, misalkan Iki. Semua anak-anak ke depan. Ini ada siswa namanya misalkan Iki. Nah, Iki ini, maaf, ini pengakuan pada semua murid ya. Maaf, contohnya pengakuan pada seluruh murid atau bergantian. Ya, Iki jadi role model ya untuk kalian. Sebab Iki orang yang disiplin, rajin belajar, datang tepat waktu, misalkan nilainya bagus, di kelas tidak mengganggu orang lain. Pokoknya Iki itu kalau bisa jadi role model untuk kalian. Itulah contoh sederhana. Kemudian tabel berikutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada tabel pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat murid menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, lihat tabel berikutnya, tabel tindakan guru. Kemudian ada tabel yang kedua, hukuman atau konsekuensi. Tabel yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya apakah betul atau tidak. Nah, ini kan jawaban yang seharusnya jawaban yang tadi. Kemudian slide berikutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada tabel hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Untuk tabel hukuman, paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian tabel berikutnya konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tabel konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dan slide berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Slide berikutnya. Ini ada tabel identitas gagal, hanya satu tabel yaitu hukuman. Kemudian identitas sukses itu ada 2 tabel, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Murid akan membenci peraturan. Itu kalau hukuman. Kemudian ada identitas sukses atau yang pertama ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahap dalam waktu pendek,
memerlukan monitoring dan supervisi, terus membantu penerapan dan mengikuti peraturan yang ada di masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid akan menghormati peraturan. Kemudian untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kesimpulannya untuk hukuman itu konsekuensinya negatif. Kalau konsekuensi netral, negatif itu, positif itu, ya. Kemudian untuk restitusi kesimpulannya adalah nilai yang sangat positif. Bapak Ibu, kelihatannya sudah agak jenuh. Untuk menghilangkan jenuh itu, siapa yang mau speaking lagi untuk menghangatkan atau mencairkan suasana? Pasti boleh. Speaking dulu, biar tidak ngantuk, tidak melemai. Pakai mic kan? Siap. Ya, Ibu Bapak bisa berdiri dulu semuanya. Siap. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan ice breaking ya. Nah, pertama-tama ada dua ice breaking ya, biar pemanasan dulu. Nah, biar bergerakan dulu badannya. Ini adalah konsep peperangan ya, peperangan. Apabila saya bilang door, ibu bapak bilangnya door, gitu ya. Kita cek dulu ya. Apabila saya bilang door, ibu bapak juga bilangnya apa? Door. Oke. Door. Door. Ya semangat. Door. 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 Nah, apabila saya bilangnya bom, ibu bapak bilangnya gitu ya, apa? Gitu ya. Terus bom. Bom. Nah, terakhir kalau saya bilangnya ibu bapak bilangnya enggak kena. Nah, gitu ya. Oke, siap. Kita cek dulu konsentrasinya. Dor. Bom. Bom. Jadi dia sekali lagi. Nah, satu lagi ya. Next briefingnya itu adalah clue. Nah, clue ya. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Nah, jadi mulai berpikir ya. Kalau tadi gerak-gerakan, sekarang kita berpikir. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Oke. 1 ditambah 10 sama dengan berapa? Bulat. Telepon. Jawabannya 1. Ingat. Clue-nya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Oke. 10 ditambah 100 sama dengan 10 ditambah 100 sama dengan 2. Telepon. Jawabannya 3. Awas, dengarkan kata kuncinya. Bumi itu bulat. Oke, siap. 8 ditambah 8 sama dengan 4. Betul. Yang lain masih berpikir ya. Oke, kita cek lagi ya. Clue-nya bumi itu bulat. Oke, kita cek lagi ya. 200 ditambah 300 sama dengan 4. Iya, betul. 4. Yang lain masih kebingungan. Ingat, clue-nya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Sekali lagi, ya nggak perlu dibongkar ya jawabannya. Siap. 20 ditambah 30 sama dengan 4. Iya, 2. Betul. Ada yang gitu. Yang lain masih bingung. Masih baik. Clue-nya itu bumi itu bulat. Kalau bulat apa? Jadi fokusnya ke bilangan yang ada angka nolnya. Itu yang dihitungnya. Contoh, 10. Nolnya ada berapa? 1. Nah, jadi kalau 10 ditambah 10, nolnya jadi ada berapa? 2. Jawabannya 2. Kenapa tadi 8 ditambah 8 jadi 4? 8 tambah 8 kenapa jadi 4? Angka 8 kan seperti itu ya. Nah, mulutnya 2. Jadi kalau 8 tambah 8 sama dengan? Itu. Oke, tepuk tangan. Oke, sekian.
pusing. Nah, saya agak pusing juga di telurnya, kuminya bulat. Mungkin kurang konsentrasi saya. Terima kasih untuk Pak Aswi yang telah mengatakan speaking, supaya dengan ekspresi pasti menambah atau mencairkan suasana. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang berbuat salah itu anak tidak dikucilkan, tapi bisa lari ke habitat atau kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pami sekolah kampung kurma, abdi itu identik dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nama ayat keyakinan kelas. Mengapa? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pemantik kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pemantik berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kembali jawabannya kepada diri kita sendiri masing-masing. Nah, lihat lingkaran di depan ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkaran ketiga ada lingkungan positif, dan lingkungan atau lingkaran yang besar itu ada budaya positif. Dari peraturan kelas naik ke keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, maka akan lahir budaya positif di sekolah kita masing-masing. Inilah kembali lagi ke lingkaran kita keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan dari kita, tapi dibuat bersama-sama dengan siswa. Ya, keyakinan kelas. Bukan kita yang menjudge atau otoriter, tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh para siswa itu sendiri. Sebagai contoh, inilah ada suatu keyakinan kelas dari kelas 6. Ini dibuat oleh mereka, ya, dibuat oleh siswa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Misalkan yang sederhana itu ingin menjadi kelas yang yang harum. Kan kata siswa, kalau ingin menjadikan siswa kelas yang harum, berarti harus piket, harus rajin buang sampah sembarangan pada tempatnya, terus memilah sampah, ya. Apakah itu termasuk sampah organik atau non organik? Kemudian ditata sedemikian rupa dengan ornamen atau tempelan-tempelan hasil karya siswa atau portofolio siswa. Inilah misalkan kesepakatan kelas itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran dan tertib.
Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada dalam buat tabel Y dan tabel T ya. Nah, yang pertama ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Kemudian ada pekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut, tabel berikutnya. Nah, kita ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dalam tabel peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau ingin melihat keyakinan kelasnya, kita slide berikutnya. Nah, ini awalnya, ini yang keyakinan kelas. Jadi selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu dalam keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ada 15 menit, keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Kemudian kebudayaan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebudayaan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kebangsaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 5 posisi kontrol. Ya. Ada yang tadi dibahas kita di awal, itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sifat-sifat penghukum itu biasanya dengan aura yang wajahnya yang kejam, nada tinggi, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya ada suatu kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itulah sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, jadi si guru itu ke siswa itu kalau sebagai pembuat bersalah akan membuat si siswa merasa bersalah. Please jangan, kalau tidak dikerjakan PR, nanti ibu akan kecewa dan dimarahi oleh kepala sekolah. Ya, kalau sebagai teman itu nadanya datar dan kata-katanya friendly kan, teman. Kemudian sebagai pemantau menghitung atau mengukur, dan sebagai terakhir adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol yang paling sempurna itu ada di tahapan manajer. Sepakat manajer? Sepakatnya. Nanti sekilas atau materinya akan saya share ya untuk dipelajari di rumah. Kemudian pernyataan dan siapa yang mengatakan itu saya kecewa dengan kamu, itu sebagai posisi pembuat orang bersalah. Kemudian kamu tidak akan pernah benar melakukannya sebagai posisi penghukum. Kemudian
Ayolah lakukan demi ibu dan bapak, itu posisi sebagai teman. Kemudian apakah kamu akan mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Pada hari ini izinkan saya akan mendesignasikan serta memberikan pemahaman mengenai budaya positif yang merupakan bagian dari program guru penggerak, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Garut yang berasal dari SDN 4 Bungkulan. Sebelum ke acara pokok, supaya kita lebih rileks dan lebih semangat untuk mengikuti acara ini, saya minta dari salah seorang perwakilan guru untuk mencoba mengadakan ice breaking dulu. Siapa? Bu Rina, mencoba? Siap. Terima kasih Bu Rina. Oh, siap. Baiklah, Ibu Bapak, kita akan melakukan ice breaking supaya berkegiatan lebih semangat, rileks ya nih. Bisa minta untuk berdiri semua oleh? Berdiri. Berdiri kan? Ya sudah. Cluenya saya bisa nih. Saya senang hidup sehat ini bersemangat. Nah, oke. Saya senang hidup sehat bersemangat. Lakukan kata lagunya. Satukan. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Lebih konsentrasi akan dipercepat gerakannya. Konsentrasi ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Sekarang cepat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ya, cukup ya. Terima kasih. Berikut ini testimoni dari rekan sejawat di sekolah tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Mubarok, rekan Pasansan Isyam Basori dari SDN 4 Bungkulang. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pasansan mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama di sekolah kami di SDN 4 Bungkulang. Mengapa demikian? Karena dengan begitu
siswa itu bisa mengenal bagaimana gitu ya disiplin positif itu seperti apa. Kemudian masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu dari faktor ekstrinsik, bahkan karena dari dalam dirinya. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru juga itu sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru juga sangat baik karena apakah kita itu sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat salah bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin instruksi di dalam diri siswa dan juga di diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.